Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldokta Sari dengan NPM F1A022026. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari dengan dosen pengampu Ibu Ramya Lacimawati, SSI, MSI, PID. Saya akan menjelaskan tentang penerapan metode Stack Watch Problem untuk menentukan rute terpendek menuju pantai panjang melalui SPBU di Kota Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Stack Watch Problem. Stack Watch Problem merupakan salah satu metode pemrograman dinamik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi jalur atau rute dari suatu titik awal menuju titik akhir melalui beberapa tahap atau stage. Dalam masalah ini, perjalanan dibagi menjadi beberapa tahap, dan pada setiap tahap terdapat beberapa pilihan jalur atau simpul yang dapat dilalui. Setiap jalur memiliki nilai tertentu, seperti jarak, waktu, atau biaya. Prinsip utama dari Stack Watch Problem adalah memecahkan persoalan besar menjadi rangkaian persoalan kecil yang besar yang lebih sederhana. Lalu, permasalahannya secara bertahap dengan menggunakan pendekatan mundur, yaitu menghitung nilai optimal dari tahap akhir menuju tahap awal. Di sini terdapat simbol-simbol dalam pengerjaan Stack Watch Problem, di mana ada kita simbolkan sebagai S. S adalah start atau titik awal perjalanan. Misalnya, dalam kasus ini adalah rumah pengemudi. Dan ada T sebagai terminal atau titik tujuan akhir. Dalam kasus ini, kita akan menuju titik akhir, yaitu pantai panjang. Ada I, yaitu node, atau nomor titik, atau tahap, atau stage yang dilalui. J adalah nomor titik berikutnya, atau node tujuan yang dapat dicapai dari titik I. Ada CIJ, jarak yang diperlukan untuk berpindah dari titik I ke titik J. FI, yaitu jarak minimum yang diperlukan untuk mencapai titik akhir dari titik I. T kecil merupakan jumlah tahap atau stage, atau banyaknya notch yang dilalui dari awal hingga akhir. Yang terakhir, yaitu rute optimal. Rute optimal ini merupakan hasil urutan titik I, J, sampai ke T yang memberikan jarak paling minimum. Di sini saya akan mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, seorang pengendara bernama si A sedang dalam perjalanan di Kota Bengkulu menuju Pantai Panjang. Namun, bahan bakar kendaraannya hampir habis, sehingga ia memutuskan untuk singgah terlebih dahulu ke SPBU. Ia harus segera menemukan rute tercepat dan terpendek untuk mencapai SPBU agar tidak kehabisan bensin di tengah jalan sebelum melanjutkan perjalanannya ke Pantai Panjang. Diasumsikan bahwa di Kota Bengkulu saat ini terjadi kelangkaan bahan bakar, sehingga hanya terdapat 3 SPBU yang masih memiliki stok bensin, yaitu SPBU X. SPBU X ini berada di Gading Cempaka atau SPBU Gading Cempaka. Kemudian ada SPBU Y. SPBU Y ini berada di SPBU Selebar. Dan SPBU Z. SPBU Z ini berada di Rawamakmur. Kota Bengkulu direpresentasikan sebagai jaringan jalan yang terdiri atas beberapa persimpangan atau nodes dan jalur penghubungnya H dengan jarak tempuh tertentu. IA melalui perjalanan dari titik awal dengan S atau rumahnya, dan ia dan ingin memutuskan rute dengan jarak minimum untuk mencapai salah satu dari ketiga titik SPBU tersebut terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan menuju Pantai Panjang sebagai titik akhir. Kita simpulkan sebagai itu. Tentukan rute optimal yang harus ditempuh si A agar dapat mencapai salah satu SPBU tersebut dan kemudian sampai di Pantai Panjang dengan jarak paling minimum dengan menggunakan metode Stack Watch Problem. Baiklah, di sini kita mendapatkan sebuah graf dari permasalahan tadi. Di sini ada simbol S ini sebagai titik awal dari rumah pengemudi. Kemudian dari rumah pengemudi terdapat H, dua penghubung atau dua jalan untuk menuju ke SPBU, yaitu ada jalur pertama dan jalur kedua. Kemudian di jalur pertama ini terdapat dua jalur lagi, dua jalur, dan jalur ke ini menuju ke SPBU X. SPBU X ini berada di Gading Cempaka. Kemudian untuk jalur ini menuju ke jalur persimpangan ketiga lagi. Untuk persimpangan kedua, ini langsung menghubungkan ke SPBU Z atau ke SPBU Rawamakmur. Kemudian dari persimpangan ketiga ini terdapat dua jalur lagi, yaitu langsung menghubungkan ke SPBU Y dan juga bisa menghubungkan langsung ke SPBU Z. SPBU Y ini merupakan SPBU di Selebar. Kemudian dari ketiga SPBU ini dapat melanjutkan langsung ke Pantai Panjang. Dengan di sini ada jarak masing-masing dari setiap jalan yang dari rumah S ini ke persimpangan
satu ini dengan jarak 2,5, dengan S ke persimpangan kedua ini dengan jarak 3,5, dan selanjutnya begitu juga dengan selanjutnya. Maka kita akan menyelesaikan dengan metode stackcoach problem. Sesuai dengan penjelasan tadi, stackcoach problem itu dilakukan secara mundur. Di sini kita dapat membuat stack-stacknya. Di sini Y, X, Z itu sebagai stage 4, 3 ini sebagai stage 3, 1 dan 2 ini sebagai stage 2, dan S ini sebagai stage 1. Kita akan menyelesaikan secara mundur terlebih dahulu. Dari mulai stage 4 computation, di mana kita dapat stage 4 computation itu, di sini ada F, sesuai dengan simbol tadi, F4X, maksudnya di sini dengan stage keempat dan persimpangan SPBU-nya X. Tempatnya itu X. X itu tadi SPBU di Gading Cempaka. Yaitu di sini terlihat dalam graf tadi, X ke T itu memiliki jarak 8. Sehingga di sini kita tulis X sub 4 dalam kurung X sama dengan 8. Dan di sini juga F sub 4 dalam kurung Y, yaitu stage keempat, di SPBU-Y atau SPBU selebar itu memiliki jarak ke titik akhir itu sebesar 10. Kita tulis di sini sama dengan 10. Kemudian juga untuk step keempat, untuk tempatnya di SPBU-Z atau SPBU Ramalumur itu memiliki jarak ke titik akhir itu sebesar 7. Itu kita tulis di sini 7. Kita dapatkan step keempatnya itu sebagai berikut. Kemudian kita melanjutkan kembali persoalan ke step 3 computation. Di sini kita dapat membuat P1. P1 ini dalam graf di sini dalam step ketiga itu hanya satu persimpangan, tetapi memiliki 2 jalur. Kita sebut jalur 3 ke Y itu sebagai P1 dan jalur 3 ke Z itu sebagai P2. Di sini dapat tertulis 3 ke Y, dan Y itu menghubungkan langsung ke titik akhir ke T. Dan di sini P2 itu 3 ke Z, Z itu langsung menghubungkan ke titik akhir ke T. Kita hitung, di sini kita akan mencari nilai minimum dari kedua P tersebut. Kita tulis PF sub 3 dalam kurung 3, artinya step ketiga di persimpangan ketiga, atau node ketiga. Di sini kita tulis min, ada 2 C3Y, artinya jarak ketiga menuju Y ditambah F sub 4Y sama dengan, nah di sini jarak ketiga menuju Y itu terlihat dalam graf ini adalah 4,8. Kita tulis 4,8 ditambah F sub 4 yaitu dimana didapatkan di step 4 tadi adalah 10, yaitu 4,8 ditambah 10 sama dengan 14,8. Kemudian kita hitung juga untuk C3Z, artinya jarak dari titik ketiga menuju Z ditambah F sub 4Z. Di sini dalam graf itu 3 menuju Z itu jaraknya adalah 7,7. Jadi kita tulis 7,7. Kita tulis 7,7. F sub 4Z itu di sini di step 4 itu adalah 7, jadi kita tambahkan, hasilnya adalah 14,7. Nah, kita cari nilai minimum dari kedua step berikut. Didapatkan nilai minimumnya adalah 14,7. Kita lanjutkan kembali ke step 2 computation. Di step 2 ini terlihat di dalam graf terdapat 2 titik, tetapi dengan 3 penghubung. Dengan titik ke-1 itu memiliki 2 penghubung, dan titik kedua ini hanya memiliki 1 penghubung dan langsung menghubungkan ke titik SPBU. Sehingga kita tulis di sini P1 itu dari titik ke-1 menghubungkan menuju ke X, dan X ini langsung menunjukkan ke titik akhir T. Dan P2 itu 1 menuju 3, dan 3 langsung menghubungkan ke titik T. Di sini P3 2 menuju Z, dan Z itu langsung menuju ke T. Di sini ada F sub 2 dalam kurung 1. Step kedua di titik ke-1. Kita akan mencari nilai minimum dari 2 patch, yaitu C1X, yaitu jarak antara 1 ke X ditambah F4Y. Di sini terlihat
dalam soal C1 menghubungkan ke X itu jaraknya adalah 2. Sehingga kita tulis di sini 2 ditambah F sub 4Y itu dalam stek 4 adalah 8. Jadi hasilnya 2 ditambah 8. Kemudian ada juga di page kedua ini C13, artinya jarak titik ke 1 menuju titik ke 3. Dalam soal kita dapatkan jarak ke 1 titik ke 1 menuju ke 3 adalah 1,8. Sehingga kita tuliskan 1,8 ditambah F sub 2 dalam kurung 3 itu di sini pada step 3 kan kita dapatkan hasilnya ini F sub 3 dalam kurung 3 itu kita dapatkan hasilnya pada step 3 tadi. Nah, di sini kita ambil nilai yang paling minimum berarti 14,7. Sehingga kita jumlahkan 1,8 ditambah 14,7. Hasilnya 16,5. Dan kita cari nilai minimumnya. Nilai minimum dari kedua hasil ini adalah 10. Sehingga akan kita ambil nilainya 10. Dan di sini masih ada step ketiga. Step ketiga ini hanya satu penghubung. Jadinya kita tidak perlu mencari minimumnya. Hanya satu nilai yang akan keluar nantinya. Yang langsung saja kita cari C2Z. Artinya jarak ke titik kedua menuju titik ke Z. Ditambah 4 F sub 4 dan kurung Z. Dalam soal tadi, titik kedua ini menuju titik ke Z, yaitu 2,5. Sehingga kita tuliskan 2,5 ditambah 7 sama dengan 9,5. Di sini sudah kita dapatkan nilai step 2 competition. Kita lanjutkan kembali untuk mencari nilai akhirnya, yaitu di step 1 competition. Nah, di step 1 competition ini terdapat dua penghubung dengan dua titik. Yaitu kita dapatkan step 1 itu S menuju 1, dengan 1 itu langsung menghubungkan ke T. Sedangkan kedua itu S menuju 2, dan 2 itu langsung menghubungkan ke T. Nah, di sini kita mencari nilai minimum dari kedua T tersebut. Nah, di sini ada C S1, artinya jarak antara S ke titik 1 ditambah F21 sama dengan kita lihat dalam soal tadi, titik S ke titik 1 itu memiliki jarak 2,5. Di sini ditambah dituliskan 2,5 ditambah F2 dalam kurung 1 ini kita lihat pada step 2 competition tadi. Nah, di sini kita dapatkan nilai minimumnya itu 10. Jadi kita tuliskan 10. Sehingga kita jumlahkan 2,5 ditambah 10 sama dengan 12,5. Selanjutnya untuk step kedua itu jarak titik S ke titik kedua ditambah F2 dalam kurung 2 sama dengan kita lihat dalam soal jarak S ke titik kedua ini memiliki jarak 3,5. Kita tuliskan 3,5 ditambah, nah di step 2 competition kita tadi dapatkan F2 dalam kurung 2 itu sama dengan 9,5. Jadi kita tambahkan 3,5 ditambah 9,5 sama dengan 13. Nah, dengan mendapatkan hasil dari step 1 competition ini, kita cari nilai minimumnya. Nah, didapatkan nilai minimumnya itu 12,5. Sehingga dari hasil yang diperoleh, kita dapatkan rute yang memiliki jarak paling minimum adalah, nah di sini S, dari titik S, kemudian ke 1, kemudian dari titik 1, kita menuju ke titik X, kemudian langsung dari SPBU X atau SPBU yang terletak di Gading Cempaka, langsung kita menuju ke Pantai Panjang atau T. Nah, kita dapatkan dengan total jarak dengan rute tersebut, kita mendapatkan total yang paling minimum, yaitu 12,5. Sekian penjelasan dari saya mengenai penerapan pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.